Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علا في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله جل في علا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Rabbuna Jalla fi Ula fi kitabihil karim Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan anugerah nikmatnya yang terbesar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami lita'zim, dalam rangka Allah Azza wa Jalla mengagungkan dan membesarkan dirinya. Bukan berarti berbilang, sebab banyak ayat yang menafikan hal tersebut. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Maha Esa, Dia Maha Tunggal, Dia Maha Wahid. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan nikmatnya yang terbesar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami benar-benar menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Setidaknya ada 3 pendapat dari ulama ahli tafsir tentang kalimat al-kautsar. Yang pertama, nahrun fil jannah. Nahrun fil jannah, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Yang kedua, al-haud, telaga, di mana Nabi SAW akan memanggil segenap umatnya nanti di hari kiamat, ummati, ummati, untuk sama-sama menikmati, meneguk telaga tersebut. Di mana gelasnya ka'adad
nujumis sama man yashrab minhu syurbatan la yadhma ba'daha abada. Sementara di sana ada kelompok-kelompok yang akan diusir dari telaga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya, ummati, ummati, ternyata wahyu dari Allah azza wa jalla menyatakan, fa innak la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Ternyata mereka adalah kelompok-kelompok yang merevisi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hingga pada akhirnya mereka terusir dari telaga Nabi SAW. Alangkah ruginya mereka, a'udzan billah. Kemudian Al-Kautsar yang ketiga adalah kenikmatan. Al-khairul katsir. Bukankah kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah memberikan kepadamu sekian kenikmatan. Baik itu nikmatun mutlaqah atau nikmatun muqayyadah. Nikmat yang bentuknya mutlaqah, yang dengannya hamba akan merasakan kebahagiaan yang abadi, kekal selama-lamanya, fid dunya wal akhirah. Nikmat tersebut, nikmat mutlaqah, adalah nikmatul Islam wa nikmatus sunnah, di mana saat ini iman masih bersarang di dalam tubuh kita, yang menyebabkan kita menggerakkan kedua kaki kita untuk membesarkan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, di mana kenikmatan yang mutlaqah tersebut, ni'matul Islam wal iman was sunnah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah nikmat mutlaqah, di mana Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada hamba-hambanya kenikmatan yang abadi, kekal, dan mereka akan disatukan oleh Allah Azza wa Jalla bersama mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat mutlaqah khusus bagi mereka hamba-hamba yang beriman. Dengan keimanan tersebut mereka patuh, tunduk, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan segala apa yang menjadi larangan baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nikmat yang kedua, nikmatun muqayyadah. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, nikmat-nikmatnya. Inna a'tainakal kautsar. Allah Azza wa Jalla hendak mengingatkan kita semua agar jangan sampai kita lalai, agar jangan sampai kita menjadi penentang akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang teramat besarnya. Nikmat muqayyadah yang berupa kesehatan, berupa kecukupan, di mana saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki tubuh yang gagah, yang kuat, yang berotot, tetapi tidak diberi nikmat iman dalam hatinya, sehingga panggilan adzan hayya 'alas shalah membuat mereka berat untuk mendatangi dan menjawab panggilan-panggilan tersebut. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita kesehatan, kecukupan, yang mana siang ini banyak saudara-saudara kita yang di ruang ICU. Mereka sedang memerlukan dan membutuhkan bantuan oksigen. Ada sebagian mereka yang cuci darah. Sayup-sayup suara azan tembus sampai ke
jendela ruang ICU-nya, kemudian menusuk tubuh dan jasadnya. Dia hanya bisa berangan-angan, andaikan aku sehat, andaikan aku diberi kesehatan. Ya laita syabab ya'udu yawman. Dia berangan-angan, andaikan waktu muda kembali dalam keadaan jasadnya berbaring di rumah sakit. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Bukankah kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Kedudukan, pangkat, jabatan, semuanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Istri dan anak, tempat tinggal, kendaraan, dan seluruhnya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat muqayyadah ini, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tidak hanya yang soleh, tidak hanya mereka-mereka yang baik, tetapi al-fajir, al-kafir juga ikut merasakan nikmat yang muqayyadah tersebut. Namun bagi mereka, dan hendaknya kita waspadai ini semua, bagi mereka merupakan istidraj, bagi mereka merupakan baliyah. Terlihat lezat, terlihat nikmat, namun di baliknya azab yang sangat pedih. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita di dalam banyak ayatnya? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramah wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Di saat insan itu memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menguji dia berupa kekayaan, berupa kemuliaan, dan sekian kenikmatan dunia. Hamba itu dengan senang menyatakan, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Di saat hamba itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, disempitkan rizkinya, maka dia menyatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inna a'tainakal kautsar. Bukankah kami, kata Allah, telah melimpahkan banyak nikmat kepada kalian, kepada engkau. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak seluruh hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, kemudian Allah dengan serta-merta memuliakannya. Dan sebaliknya, bukan berarti di saat Allah Azza wa Jalla menyempitkan sebagian rizki penghasilan mereka, bukan berarti Allah menghinakan mereka. Tetapi kata beliau, bal abtali abdi bin ni'am, aku akan menguji hamba-hambaku dengan kenikmatan-kenikmatan. Apakah dengan nikmat-nikmat itu akan digunakannya di dalam menolong agama Allah Azza wa Jalla, ataukah sebaliknya yang akan menjadi azab baginya. Kama abtalihi bil masaib, sebagaimana halnya aku uji mereka dengan berbagai macam musibah-musibah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lalu bagaimana agar kenikmatan yang besar itu, nikmat mutlaqah atau nikmat muqayyadah, tetap langgang di dalam tubuh kita masing-masing? Ayat berikutnya sebagai jawaban untuk mengikat kenikmatan yang teramat besar tersebut. Fasolli, perintahnya adalah menegakkan sholat. Bukan haji yang disebutkan, bukan puasa yang bertele-tele selama 30 hari. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan fasolli, maka tegakkanlah sholat. Alladzina yuqimunas sholah, mereka-mereka yang menegakkan dengan rukun-rukunnya, dengan syurut-syurutnya.
dengan kewajiban-kewajibannya, kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Lalu mereka menegakkan dengan ruhnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ruhus salah, mereka benar-benar tegakkan. Kenapa Allah Azza wa Jalla pilih fasolli untuk mengikat nikmat yang teramat besar tersebut? Awal ma yuhasabu bihi al-abd yaumal qiyamah as-salah. Sebab amalan kali pertama yang akan dihisab adalah urusan salat. Jika itu saluhat, saluhal amalu kullu, wa idza fasadat, fasadal amalu kullu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, nusukku, sesembelihanku, salat hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Perintah untuk ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Fasolli liman li rabbik, untuk Rabbmu, bukan untuk ustadzmu, bukan untuk kiaimu, bukan untuk syekhmu, tetapi li rabbik, untuk Rabbmu. Perintah untuk ikhlas. Dan bahayanya riya serta sum'ah. Dia salat, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Wanhar, kemudian perintah yang kedua, agar nikmat yang besar tersebut, inna a'tainakal kautsar, nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah, agar tetap terikat sampai ajal menjemputnya. Maka kunci yang pertama adalah wanhar, mewakili ibadah maliyah, di mana jiwa kita senang dengan harta. Dipertanyakan kalau ada orang tidak senang dengan harta. Jiwa kita disetting, diciptakan untuk senang dengan harta. Disinilah kita diuji. Wanhar, maka sembelihlah, belilah hewan kurban, kemudian sembelihlah untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Entah itu domba, kambing, sapi, ataupun unta. Dan di sana syariat meringankan untuk kemudian patungan, sebagaimana disebutkan di dalam kutubul fuqaha. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memusuhimu dan memusuhi serta menentang apa yang engkau bawa dari petunjuk, kebenaran dan bukti-bukti yang jelas, dan juga apa yang engkau bawa dari cahaya yang menerangi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka-mereka yang membencimu, menentangmu, memusuhimu, pastilah mereka akan hina. Mereka akan rendah, dan mereka akan Allah Azza wa Jalla tempatkan di tempat di dalam siksanya yang penuh dengan kengerian yang sangat-sangat mengerikan. Iyadzan billah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat di atas al-mufassirun, mereka ada yang menyatakan diturunkan kepada Al-As ibn Wa'il. Ada juga yang menyatakan ayat itu turun kepada Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Ada juga yang menyatakan ayat itu turun kepada Abu Jahal. Dan juga ada yang menyatakan ayat itu turun kepada Ka'ab ibn Ashraf dan bersamanya dari tokoh-tokoh kufar Quraisy. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kewajiban engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun musuh-musuhmu, mereka-mereka yang menentangmu, itu urusanku. Kata Allah Azza wa Jalla, inna syani'aka huwal abtar. Allah yang akan mengurusinya. Musuh-musuhmu itu terlalu kotor, terlalu hina dan jijik untuk kau fikirkan, karena sudah ada yang mengurusi. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhimu benar-benar akan hina, akan rendah. Bukankah banyak ayat menyatakan demikian? Satu ayat tersebut Allah Azza wa Jalla beritakan kepada kita, ayat ke-11 sampai 20 surat Al-Muddatsir, tentang Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi yang menentang, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku yang mengurusi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aku yang mengurusi mereka, musuh-musuhmu itu yang menentangmu, yang menuduhmu dengan tuduhan-tuduhan yang kotor. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an nazid." Sampai pada firman-Nya, dia menyatakan tentang Al-Quran itu sihrun yu'thar. Al-Quran adalah sihir. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran merupakan ucapan manusia. Al-Quran makhluk katanya. Walaysa kalamullah. Maka Allah yang akan mengurusinya. Sa'uslihi saqar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan aku celupkan dia ke dalam saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tak meninggalkan orang yang masuk ke dalamnya, melainkan akan melahap seluruhnya. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tidak ada mati dan tidak ada hidup di situ. Nadhiran lil bashar. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Siapa yang mengurusinya? Siapa yang akan mengurusi mereka, musuh-musuh Islam yang membenci Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menentang apa yang beliau bawa? Allah Azza wa Jalla. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tak berguna baginya. Upayanya di dunia tak berguna karena digunakan untuk menentang Ar-Rasul, untuk menolak kebenaran. Saya selana ranzatalhab, akan aku celupkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ternyata istrinya juga menjadi penentang setia. Suami istri, keduanya di dalam neraka. Fi jidha hablum mim masad. Kemudian ditali lehernya, lalu diseret sampai ke tepi an-nar. Di situ